Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Makki dan Madani. Masih dalam mata kuliah kita Ulumul Quran. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan memberikan sedikit pengantar mengenai Makki dan Madani. Ini apa yang dimaksud dengan Makki dan Madani? Kenapa kemudian ulama memberikan perhatian terhadap Makki dan Madani? Baik, ini adalah salah satu tema dalam Ulumul Quran yang kemudian dinamakan Al-Makki wal Madani. Terambil dari Makki ini dari kata Mekkah dan Madani dari kata Madinah. Jadi ayat-ayat yang turun di Mekkah begitu ya kalau secara tekstual, dan ayat-ayat yang turun di Madinah. Namun untuk definisi Makki dan Madani akan nanti dijelaskan lebih lanjut. Jadi ulama kita sudah melakukan usaha yang sangat maksimal dalam berkhidmah kepada Al-Quran, sehingga mereka mengklasifikasi ayat-ayat Al-Quran, baik itu yang turun di kota Mekkah, yang turun di kota Madinah, yang turun di luar dua kota tersebut, yang turun di malam hari, yang turun di siang hari, yang turun di dalam Nabi ketika dalam perjalanan, dan semua aspek dalam Al-Quran itu dijelaskan. Misalkan ayat-ayat Madani tetapi dalam bentuk Makki, dalam bentuk surat Mekkah. Kemudian misalkan ayat-ayat yang dibawa dari Mekkah ke Madinah, ayat-ayat yang dibawa dari Madinah ke Mekkah, itu semuanya sudah kemudian dibahas secara detail oleh ulama kita, sehingga mereka ketika melihat mayoritas pembahasan dalam hal ini, dalam materi ini kebanyakan membahas tentang Makki dan Madani, akhirnya mereka memberikan judul besar Makki dan Madani. Jadi begitu ya. Jadi ini berkenaan tentang turunnya ayat Al-Quran. Apakah itu berkenaan dengan tempatnya atau berkenaan dengan khitobnya. Khitob itu adalah siapa yang kemudian menjadi objek dari pembahasan dalam ayat tersebut, begitu ya teman-teman. Jadi itu adalah pembahasan tentang Makki dan Madani dalam Ulumul Quran. Langsung saja kita ke pengertian Makki dan Madani. Makki adalah ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Jadi ini adalah definisi yang paling gampang kita pelajari. Kalau ada ayat Al-Quran turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka itu kita sebut dengan Makki ya. Walaupun tempatnya misalkan itu di Madinah begitu ya. Jadi bukan yang menjadi patokan dalam Makki dan Madani ini adalah daerahnya, tetapi zamannya. Semua ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah maka disebut Makki. Dan sebaliknya, Madani adalah semua ayat atau surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi yang menjadi objek perhatian di sini adalah peristiwa hijrahnya. Sebelum hijrah maka disebut Makki. Setelah hijrah maka disebut Madani. Misalkan ayat turun setelah Nabi hijrah tetapi turun di kota Mekkah, maka tetap dinamakan ayat-ayat Madani, karena yang menjadi patokan dalam Makki dan Madani ini adalah hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW, bukan tempatnya. Jadi walaupun disebut Makki dan Madani, tidak kemudian yang dimaksud Makki adalah ayat-ayat yang turun di Mekkah, atau yang disebut Madani adalah ayat-ayat yang turun di Madinah. Tetapi Makki adalah ayat yang turun sebelum Nabi hijrah, dan Madani adalah ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Saya kira jelas sampai di sini. Kemudian bagaimana penentuan Makki dan Madani? Jadi berdasarkan riwayat dan sahabat ataupun tabi'in.
Jadi ada seorang sahabat ya, bernama Ibnu Mas'ud, yang beliau ini diantara ulama daripada kalangan sahabat. Beliau mengatakan, demi Allah yang tidak ada zat, tidak ada Tuhan selainnya, tidaklah suatu surah turun daripada ayat Allah kecuali aku mengetahui di mana surah itu turun, dan tidaklah sebuah ayat turun daripada ayat Al-Quran ataupun kitab Allah kecuali aku tahu dalam hal apa ayat itu turun. Andaikan aku tahu bahwasanya salah satu orang lebih mengetahui dariku tentang kitab Allah yang kemudian bisa diziarahi, bisa dikunjungi, maka aku akan mengunjungi orang tersebut. Ini dari perkataan sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi beliau mengatakan, aku tahu di mana suatu ayat itu turun dan aku tahu tentang hal apa ayat itu turun. Jadi kan kita mengetahui dalam ulumul Quran itu ada asbabu an-nuzul. Jadi asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan isi dan gaya bahasa ayat. Ya, maksudnya di sini Al-Quran itu mempunyai bentuk-bentuk yang berbeda antara surah-surah sebelum hijrahnya Nabi dan setelah hijrahnya Nabi ya. Dan akan kita jelaskan nanti ya. Jadi kalau surah Makkiyah itu fokus kepada tauhid misalkan, sedangkan ayat-ayat Makkiyah atau Madaniyah fokus kepada jihad, fokus kepada bagaimana membuat sebuah mujtama ya, membuat sebuah komunitas Islam, bagaimana kemudian menentukan hukum-hukum dalam keluarga, itu dibahas dalam Madaniyah. Adapun ayat-ayat Makkah karena memang turun pada waktu itu sebelum Nabi hijrah, adalah penduduk Makkah itu adalah orang-orang yang kebagian besar adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, sehingga di sana menggunakan lafaz-lafaz yang sangat mengguncang ya, dalam artian agak keras begitu ya, dan mengandung ancaman-ancaman terhadap orang-orang kafir pada waktu itu. Jadi memang ada perbedaan antara ayat-ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi dan setelah hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW. Lokasi bukan penentu utama, bisa turun di Mekah tetapi tetap madani jika setelah hijrah. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, dalam Makki dan Madani ini penamaannya kenapa disebut Makki dan Madani, karena sebagian besar ketika ulama membuat pembahasan tentang turunnya Al-Quran itu, kebanyakan pembahasannya adalah tentang kota Mekah dan Madinah, sehingga judul besarnya disebut Makki dan Madani. Tetapi dalam pendefinisiannya mereka mengatakan bahwasanya ayat-ayat yang turun setelah hijrah itu disebut ayat Madani. Ayat-ayat yang turun sebelum hijrah disebut Makki ya. Jadi bukan lokasi, bukan kemudian bisa saja ayat itu adalah turun di kota Mekah, tetapi karena Nabi sudah hijrah maka tetap disebut dengan ayat-ayat Madani ya. Jadi bukan lokasinya teman-teman. Nah ini dia ciri-ciri ayat Makkiyah. Apa saja ciri-ciri ayat Makkiyah? Ayat pendek-pendek dan menggugah ya. Jadi karena memang pada waktu itu mereka yang dihadapi adalah orang-orang kafir Quraisy yang kemudian tidak perlu ayat yang panjang-panjang, yang penting pendek-pendek dan menggugah ya, menggugah sehingga mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, kepada Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fokus terhadap tauhid, iman, hari kiamat, dan kisah para nabi. Jadi memang dalam dakwah Islam itu ada tadarruj. Tadarruj itu perlahan-lahan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi pada waktu Nabi di Mekkah itu kan memang ahlul Mekkah belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menjadi fokus adalah tauhid,
tentang iman, tentang hari kiamat, dan kisah para nabi terdahulu. Kemudian kebanyakan ayat-ayat Makkiyah itu dimulai dengan panggilan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, karena memang kebanyakan orang Mekah pada waktu itu belum beriman, jadi panggilannya ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Misalkan surah Al-Ikhlas dan Al-Mudaththir ini adalah salah satu contoh ayat dalam surah-surah yang dikategorikan Makkiyah, yaitu yang turun sebelum hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian untuk ayat Madaniyah itu ayatnya lebih panjang dan pembahasannya lebih rinci, karena memang di sana sudah terbentuk masyarakat Islam sehingga butuh sebuah penjabaran tentang bagaimana membentuk sebuah komunitas Islam, ya, komunitas Islam. Bagaimana hubungan antara satu negara dengan negara lain, bagaimana hukum-hukum had, ya, hukum-hukum dalam Islam, dan lain-lain. Fokusnya apa? Pada syariat, ya, bagaimana orang yang sudah memeluk agama Islam itu menjalankan syariat Allah, muamalah dengan sesama manusia, dan bagaimana hukum perang, karena pada waktu itu Madinah menjadi sebuah negara, ya, sehingga sering kemudian mendapatkan ancaman dari orang-orang kafir pada waktu itu, sehingga dijelaskan hukum perang dan hubungan sosial. Panggilannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau di Makkiyah tadi disebut ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tapi kalau di Madaniyah disebut ya ayyuhalladzina amanu. Contohnya apa? Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ini 2 juz lebih, ya, panjang sekali, rinci sekali, dan juga surah An-Nur. Lebih panjang surat-suratnya. Kemudian manfaat mempelajari Makki dan Madani. Yang pertama adalah memahami urutan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah itu kan harus sesuai dengan objek dakwahnya. Ketika kita mengetahui bagaimana dakwahnya Nabi di Mekah menghadapi orang-orang kafir, bagaimana dakwahnya Nabi di Madinah ketika mayoritas penduduk Madinah sudah beragama Islam dan ada sebagian kaum Yahudi dan munafik di sana, itu kita mengetahui bagaimana cara-cara berdakwah Nabi, sehingga kita bisa meniru dan mengambil pelajaran dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena ada sebuah perkataan fa inna likulli maqam maqal, karena di setiap maqam, di setiap tempat itu maqal, ada maqal, ada kata-kata tertentu, ya. Jadi kita harus mengetahui al-mad'u, siapa objek yang akan kita ajak untuk berdakwah. Kalau orangnya sudah beriman, maka caranya begini. Kalau orangnya masih ingkar kepada Allah, maka caranya begini. Maka ini penting untuk diketahui, ya. Kemudian yang kedua, membantu menafsirkan ayat dengan konteksnya. Jadi ayat Al-Quran itu ketika kita tahu tempat di mana dia turun, kita akan mengetahui tafsirannya dan menafsirkannya dengan tafsir yang benar. Kemudian apabila ada ta'arud, ya, ada pertentangan antara makna, kita bisa juga mengetahui bagaimana dengan mengetahui Makki dan Madani ini. Dan juga dengan Makki dan Madani, dengan ilmu Makki dan Madani ini, kita mengetahui tentang an-nasikh wal mansukh, ayat yang menghapus ayat yang lain, karena kita mengetahui mana ayat yang terlebih dahulu turun dan mana yang ayat yang terakhir turun. Jadi kalau kita ingin menafsirkan Al-Quran dengan baik dan benar, mengetahui tentang tafsirul Quran, penting untuk mempelajari Makki dan Madani. Kemudian mengetahui perkembangan hukum Islam secara bertahap, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya hukum Islam itu ada tadarruj, ya. Sehingga kalau kita mengetahui kapan ayat itu turun, kita misalkan dalam ayat pengharaman khamr, ya, itu kan ada tadarruj di sana, ada bertahap, ya. Dari awalnya hanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya innal kham ya ayyuhalladzina amanu innal khamra wal maisir wal ansab wal azlamu rijzun min amali syaitan, itu sudah terakhir.
yang ayat-ayat sebelumnya itu tidak kemudian langsung mengharamkan ya. Misalkan disebutkan ya itu ada manfaatnya bagi kalian semua, ada manfaatnya, tetapi mafsadatnya atau efek buruknya lebih besar sehingga hendaklah kalian menjauhinya. Kemudian penting untuk kajian hukum dan tafsir ya, hampir sama dengan yang pertama, bagaimana dengan mengetahui hal ini kita lebih mengetahui penafsiran Al-Quran dan bagaimana hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kesimpulannya, Makki dan Madani ini adalah salah satu cabang ilmu yang penting dan sangat membantu kita dalam menafsirkan Al-Quran dan bagaimana kita meniru Nabi besar Muhammad SAW dalam dakwah beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak semua tempat itu menggunakan metode yang sama. Itu yang bisa kita jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.